Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita berada di Villain Wrestling Update. Di video ini gua akan memberikan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan di video ini ada beberapa headline yang akan gua berikan. Yang pertama ini ada update match card dari WrestleMania ke-37. Lalu ada update terbaru ya, hasil dari New Japan Cup round kedua dan match card untuk New Japan Cup babak quarter final. Dan yang terakhir ini gue akan memberikan recap mengenai show AEW yang terbaru, yaitu AEW Dark Elevation episode perdananya. So, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Nah, berita yang pertama ini datang dari WWE, yaitu dari superstar yaitu Andrade, yang merupakan mantan juara NXT dan juga US Champion ya. Dimana di minggu lalu gitu ya, Andrade ini memang sempat meminta ke pihak manajemen dari WWE ya pada saat taping dari Monday Night Raw gitu. Dia meminta untuk mengakhiri kontraknya di WWE. Setelah di beberapa bulan terakhir ini dia memang tidak menjadi bagian dari storyline manapun yang sedang berjalan di WWE ya. Kalau nggak salah itu dia terakhir tampil di show WWE itu di saat dia kalah dari Angel Garza ya di WWE Raw. Kalau nggak salah itu di tahun kemarin ya. Dan hal tersebut pun disampaikan ya pertama kali ya mengenai pengakhiran kontrak dari Andrade ini oleh Wrestle Inc. Tetapi tidak lama kemudian dari Wrestle Observer itu menyatakan bahwa permohonan pengakhiran kontrak dari Andrade di WWE ini pun ditolak ya oleh pihak manajemen, dan pada akhirnya pun Andrade ini masih terikat kontrak oleh WWE dan masih belum jelas ya apakah Andrade ini akan kembali muncul ya di show dari WWE atau tidak dalam waktu yang dekat ini, begitu ya guys. Dan berlanjut ya ke berita yang kedua, ini datang dari sang 24/7 champion dari WWE slash rapper juga, yaitu Bad Bunny yang baru saja memenangi Grammy Award ya untuk kategori Best Latin Pop yang dimana albumnya itu dari YHLQMDLJ ya. Sorry kalau misalnya gua salah sebut gitu ya. Dan selain itu juga di acara Grammy juga dia sempat memainkan lagunya yaitu Duck Kitty ya bersama Jay Cortez juga. Dan hal ini pun menjadi marketing gratis gitu ya oleh WWE, memang karena sejak Bad Bunny itu melakukan performance gitu ya di WWE Royal Rumble edisi kemarin gitu ya, dan dia menjadi penampil reguler ya di WWE Raw bersama Damian Priest ya, dan hingga akhirnya dia memenangi gelar 24/7 champion dari R-Truth gitu. Dan berlanjut lagi ya ke berita yang ketiga, ini lebih tepatnya dari Asuka, dimana sebelum acara Raw itu bergulir gitu ya, WWE pun mengumumkan bahwa ada match terbaru, yaitu single match antara Asuka melawan Shayna Baszler yang ditemani oleh Nia Jax. Hal tersebut pun mematahkan beberapa spekulasi ya bahwa Asuka ini akan absen di event WrestleMania nanti gitu ya. Karena memang di 2 minggu terakhir ini Asuka absen dari show Raw karena di pertandingan terakhir ya pada saat dia menjalankan tag team match melawan Nia Jax dan Shayna Baszler, Asuka ini mendapatkan tendangan di bagian wajahnya oleh Shayna Baszler yang menyebabkan dia ini giginya itu patah, dan ada sumber juga yang mengatakan bahwa dia juga mengalami concussion atau gegar otak sehingga dia harus absen gitu ya untuk beberapa waktu. Tetapi hal tersebut dipatahkan ya karena Asuka di edisi
tanggal 15 kemarin ya untuk Raw, dia tampil ya untuk bertanding melawan Shayna Baszler. So berlanjut lagi ya, kita ke recap show aja ya, langsung dari Raw edisi 15 Maret 2021, di mana show ini pun dibuka dengan segmen promo antara Drew McIntyre dan juga Bobby Lashley yang diikuti dengan pengumuman untuk di WrestleMania 37 nanti untuk pertandingan WWE Championship ini akan mempertandingkan Drew McIntyre sebagai penantang yang akan melawan Bobby Lashley sebagai sang juara bertahan. Dan lalu diikuti dengan match pertama yaitu Drew McIntyre melawan The Miz. Ya, di mana di match tersebut Drew McIntyre ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut dengan segmen promo ya, yaitu antara Braun Strowman dan juga Shane McMahon, di mana Braun Strowman ini masih ada ini ya, masalah yang belum terselesaikan dengan Shane McMahon, dan pada akhirnya dia pun menantang Shane McMahon untuk bertanding di malam tersebut. Dan show pun berlanjut dengan tag team match ya, yaitu match antara tim dari Mandy Rose bersama Dana Brooke yang melawan tim dari Lana bersama Naomi. Dan di pertandingan tersebut pun sang juara bertahan untuk WWE Women's Tag Team Championship pun yaitu Nia Jax dan juga Shayna Baszler tampak bergabung di meja komentator. Dan di tengah-tengah pertandingan pun Asuka itu secara tiba-tiba masuk ke arena pertandingan dan menyerang Shayna Baszler, dan hal tersebut pun mengalihkan perhatian dari para petarung ya karena serangan dari Asuka. Dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Mandy Rose dan juga Dana Brooke sehingga mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut ya ke pertandingan ketiga, yaitu tag team match lagi, yaitu pertandingan antara Kofi Kingston dan juga Xavier Woods dari The New Days melawan Shelton Benjamin bersama Cedric Alexander dari The Hurt Business untuk memperebutkan gelar Raw Tag Team Championship. Dan di pertandingan tersebut pun The New Day sekali lagi menjadi juara untuk gelar Tag Team Championship, dan gelar tersebut pun menjadi gelar ke-11 mereka ya untuk divisi tag team. Dan pada saat mereka melakukan sesi wawancara ya untuk pasca kemenangan mereka ya dari pertandingan tersebut pun tampak bahwa AJ Styles dan juga Omos ini menantang mereka untuk gelar Raw Tag Team Championship-nya di WrestleMania ke-37 nanti guys. Oke, berlanjut lagi ya show-nya ini dengan single match antara Damian Priest yang ditemani oleh Bad Bunny menghadapi Jackson Ryker yang ditemani oleh Elias. Dan di pertandingan tersebut pun Damian Priest ini dapat memenangi pertandingan tersebut secara mudah. Namun hal yang menarik untuk dilihat ini terjadi pada saat post match. Nah, di mana Elias ini mencoba untuk menyerang Damian Priest pasca kemenangannya ya menggunakan gitar, tetapi hal tersebut dapat dicegah oleh Bad Bunny. Dan tak lama kemudian begitu ya, John Morrison ini tiba-tiba masuk ke arena pertandingan, dan pada saat Damian Priest dan juga Bad Bunny ini fokusnya tertuju kepada John Morrison, The Miz berhasil memanfaatkan keadaan, yaitu di mana The Miz menyerang Bad Bunny dari belakang menggunakan gitar milik Elias. Dan hal tersebut pun membangkitkan kembali rivalitas antara Damian Priest bersama Bad Bunny dan juga The Miz bersama John Morrison yang memang clash-nya itu mulai sejak event Royal Rumble kemarin. Dan memang pertandingan antar keempatnya ini sudah dirumorkan cukup lama, dan mungkin ini akan menjadi salah satu match yang akan dilaksanakan di WrestleMania nanti ya guys. Oke, kita berlanjut lagi ya, yaitu single match antara Shane McMahon yang melawan Braun Strowman, di mana pertandingan itu berakhir di mana Shane McMahon ini berhasil mempermalukan Braun Strowman ya, dan juga menjadikan Braun Strowman ini menjadi bulan-bulanan ya.
Yang pada akhirnya ini Braun Strowman ini berhasil mendapatkan elbow pada saat dia terkapar di atas meja komentator. Dan melihat Braun Strowman yang tidak berdaya pun, Shane McMahon itu pun membuli si Braun Strowman ya, dan membanjurkan cairan hijau ke badan dari si Braun Strowman. Dan lalu selanjutnya ini ada segmen promo dari Alexa Bliss yang pada intinya dia menantang Randy Orton untuk bertanding di event WWE Fastlane yang akan digelar di hari Minggu nanti. Show pun berlanjut ya dengan single match antara The Raw Women's Champion yaitu Asuka menghadapi Shayna Baszler yang ditemani oleh Nia Jax. Tetapi pada saat pertandingan belum saja dimulai, Asuka pun langsung menyerang Shayna Baszler dan juga Nia Jax. Dan pertandingan pun dimulai begitu ya. Tetapi berakhir dengan non kontes karena wasit itu mengakhiri pertandingan di tengah-tengah karena melihat Asuka ini yang mencoba untuk mencederai Shayna Baszler. Berlanjut lagi ya, show ini ada single match antara Mustafa Ali yang menghadapi Matt Riddle untuk memperebutkan gelar US Championship. Di mana di pertandingan tersebut pun Riddle ini berhasil mempertahankan gelarnya setelah pada saat Mustafa Ali ini berhasil mereverse pin dari Riddle ya, tetapi pin itu pun gagal karena wasit ini telat menghitung pin dari Mustafa Ali karena teralih perhatiannya oleh T-Bar dari The Retribution, rekan stable dari Mustafa Ali. Nah, setelah Riddle ini berhasil keluar dari pin Mustafa Ali ini, dia pun membalikkan keadaan dengan melakukan finisher move-nya yaitu Bro Derek dan memenangkan pertandingan tersebut ya untuk mempertahankan gelarnya. Dan show pun berlanjut ya dengan single match yaitu non-title match antara Sheamus melawan Bobby Lashley sang WWE Champion. Dan pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Bobby Lashley setelah dia berhasil melakukan finishing move-nya yaitu The Spears pada saat Sheamus ini mencoba melakukan Brogue Kick terhadap Bobby Lashley. Dan setelah pertandingan tersebut pun Bobby Lashley seperti biasa dia mencoba untuk menghabisi lawannya dengan menggunakan finishing move yaitu Full Nation. Dan pada saat Bobby Lashley itu melakukan Full Nation, lawan Bobby Lashley di WrestleMania nanti yaitu Drew McIntyre itu memasuki ring pertandingan dan mengalihkan perhatian sehingga adu mulut antara Drew dan Bobby Lashley pun tidak terhindarkan begitu ya. Dan melihat Sheamus yang mencoba kabur gitu ya, Bobby Lashley ini teralihkan ya perhatiannya, dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Drew McIntyre yang melakukan finishing move-nya yaitu Claymore terhadap Bobby Lashley. Dan Drew McIntyre pun stand tall untuk menutup show dari Raw edisi 15 Maret 2021. Dan berita pun berlanjut lagi ya, yaitu mengenai update dari WWE Fastlane yang akan digelar di hari Minggu nanti ya. Untuk match card-nya ini yaitu ada pertandingan untuk memperebutkan Universal Champions ya, di mana Daniel Bryan akan sebagai penantang akan melawan Roman Reigns sebagai sang juara bertahan. Dan di hari Jumat nanti ya di show SmackDown ini ada match antara Edge yang akan menghadapi Jey Uso untuk menentukan special enforcer ya untuk match antara Daniel Bryan dan juga Roman Reigns. Lalu berlanjut lagi ada single match ya antara Drew McIntyre yang akan menghadapi Sheamus. Lalu juga ada pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Women's Tag Team Match yaitu Nia Jax dan juga Shayna Baszler sebagai juara bertahan yang akan menghadapi penantang yaitu SmackDown Women's Champions Sasha Banks yang akan bekerja sama dengan pemenang Women Royal Rumble edisi 2021 yaitu Bianca Belair.
Ada juga pertandingan untuk memperebutkan gelar Intercontinental Championship, yaitu sang penantangnya Apollo Crews akan menghadapi sang juara bertahan Big E. Lalu ada single match yaitu antara Braun Strowman yang akan menghadapi Shane McMahon. Dan yang terakhir ini ada single match antara Alexa Bliss yang akan menghadapi Randy Orton. Dan selain update card dari Fastlane, gue juga ada update ya untuk match card dari WWE WrestleMania ke-37. Dimana sepanjang hingga episode Raw terakhir kemarin ini sudah ada 4 match yang sudah akan dipastikan. Yang dimana pertama ini untuk memperebutkan Raw Tag Team Championship yaitu Kofi Kingston dan juga Xavier Woods yang akan menghadapi AJ Styles bersama Omos sebagai penantangnya ya. Dan lalu selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Universal Championship yaitu Roman Reigns yang akan menghadapi pemenang pertandingan Royal Rumble edisi 2021 yaitu Edge, yang dimana di WWE Fastlane nanti sebesar 99% secara pasti bahwa Roman Reigns akan mempertahankan gelarnya dan akan menghadapi Edge di WrestleMania ke-37 nanti begitu guys. Dan selanjutnya juga dan yang memang baru saja diumumkan ya, yaitu untuk memperebutkan WWE Champion yaitu antara Drew McIntyre yang akan menghadapi Bobby Lashley. Dan yang terakhir ini yaitu untuk memperebutkan gelar WWE Women's SmackDown Champions yaitu Sasha Banks sebagai juara bertahan akan menghadapi Bianca Belair sebagai pemenang Royal Rumble edisi 2021 begitu guys. Berlanjut lagi ke berita selanjutnya, ini datang dari Ring of Honor, di mana Ring of Honor ini baru saja merayakan ulang tahun mereka yang ke-19 ya. Promotor indie ini pun untuk merayakannya pun di akun YouTube-nya ya, di channel YouTube-nya pun mereka mengupload video yang berisi 19 match terbaik mereka gitu ya selama 19 tahun terakhir ya, yang bisa kalian nonton langsung gitu ya. Kalau kuat ya tonton aja ya, karena durasinya itu 9 jam guys. Dan selain itu pun mereka pun mengumumkan untuk pay-per-view untuk merayakan ulang tahunnya ke-19 yang akan digelar di tanggal 26 Maret nanti. Dan matchnya pun ini ada beberapa yang sudah diumumkan. Yang pertama ini ada unsanctioned match antara Matt Taven yang akan menghadapi mantan rekannya yaitu Vincent. Di mana pertandingan ini pun akan digelar di Paul Hall in Fall River. Di mana arena itu merupakan arena yang spesial ya untuk kedua petarung, karena baik Taven dan juga Vincent ini memulai karir mereka di pro wrestling di arena tersebut ya melalui Lock Up Wrestling Academy gitu. Dan selain match antara Taven dan juga Vincent, ada beberapa match juga yang sudah diumumkan, yaitu untuk memperebutkan gelar ROH World Champion, yaitu pertandingan antara Jay Lethal sang penantang akan menantang Rush sang juara bertahan. Lalu juga ada grudge match ya antara Jay Briscoe yang akan menghadapi EC3. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan ROH Television Championship antara Dragon Lee yang akan menghadapi Tracy Williams. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan ROH 6-man tag team match antara sang juara bertahan yaitu Shane Taylor Promotion yang terdiri dari Shane Taylor bersama The Soldier of Savagery yang akan menghadapi Maxi Squad yang terdiri dari Bandido, Flamita dan juga Rey Horus. Dan setelah dari Ring of Honor kita terbang dulu ya ke Jepang. Lebih tepatnya lagi ini ada update terbaru mengenai New Japan Cup yang sedang berlangsung. Dan seperti yang gue sebutkan di edisi Villain Wrestling Update sebelumnya begitu ya. Di tanggal 11 kemarin ya hingga tanggal 15 tadi gitu digelar babak kedua dari New Japan Cup ya gitu. Dimana di tanggal 11 gitu ya, Evil ini berhasil mengalahkan Jeff Cobb.
Lalu Toru Yano ini berhasil mengalahkan Great Okan. Lalu di tanggal 12, Shingo Takagi berhasil mengalahkan Hiroki Goto, sedangkan Kenta berhasil mengalahkan Minoru Suzuki. Dan di tanggal 14, Will Ospreay berhasil membuktikan dirinya sebagai the best British wrestler in the world setelah dia mengalahkan Zack Sabre Jr. Dan Sanada berhasil mengalahkan Yuji Nagata. Dan di hari terakhir untuk round 2 dari New Japan Cup ini, Jay White berhasil mengalahkan Never Openweight Champion yaitu Hiroshi Tanahashi. Dan David Finlay berhasil melanjutkan langkahnya ya di New Japan Cup setelah dia mengalahkan Yoshihashi. Dan untuk babak quarter final ini sendiri pun akan digelar di tanggal 16 gitu ya, dan hari keduanya itu akan digelar di tanggal 18. Dan di tanggal 16 ini ada pertandingan yang mempertemukan Evil yang akan menghadapi Yano dan juga Shingo yang akan menghadapi Kenta. Dan di tanggal 18 nanti ada pertandingan antara Jay White ya yang akan menghadapi David Finlay dan juga Will Ospreay yang akan menghadapi Sanada. Dan untuk semifinalnya ini direncanakan akan digelar di tanggal 20 nanti gitu ya. Dimana untuk pertandingan pertamanya ini tuh akan mempertemukan pemenang antara Evil dan juga Yano yang akan melawan pemenang antara Shingo Takagi dan juga Kenta. Dan yang semifinal kedua ini akan mempertemukan pemenang antara Jay White dan juga David Finlay yang akan menghadapi pemenang dari Will Ospreay dan juga Sanada. Dan untuk finalnya sendiri pun akan digelar di tanggal 21 Maret nanti. Dan di mana pemenang dari New Japan Cup ini pun akan melawan Kota Ibushi, pemegang gelar dari IWGP World Heavyweight Champions. Gitu guys. Dan selanjutnya, dan ini akan menjadi berita terakhir dari Villain Wrestling Update kali ini, yaitu recap show dari episode perdana AEW Dark Elevation, yang dimana kalian bisa menikmatinya ya secara full gitu ya, dan gratis di akun YouTube dari AEW sendiri gitu. Dan episode perdana ini pun berlangsung sepanjang 2 jam ya kurang lebih. Dan pertandingan ini pun kurang lebih cukup banyak ya untuk show 2 jam itu. Mereka mengisi banyak match card ya, kurang lebih ada 10 ya kalau nggak salah. Kita mulai saja ya rekapnya, di mana show ini pun dibuka dengan single match antara Jungle Boy dan juga menghadapi Danny Limelight ya, di mana ini merupakan pertandingan yang sangat bagus ya untuk membuka pertandingan tersebut, yang dimana kita bisa melihat bahwa Jungle Boy ini bisa meneruskan tren positifnya ya di divisi dari single division gitu ya. Dan diharapkan bahwa Jungle Boy di tahun 2021 ini pun bisa melanjutkan tren positifnya ya untuk terus-menerus begitu guys. Dan lalu berlanjut lagi, ini ada tag team match antara Miro dan juga bersama Kip Sabian yang menghadapi Baron Black bersama Ferry Morales. Dan tentu saja Miro dan juga Kip Sabian ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut secara mudah. Lalu berlanjut lagi ada single match antara Big Swole yang menghadapi Skylar Moore, dan Big Swole berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu berlanjut lagi ada QT Marshall yang berhasil mengalahkan Marco Stunt. Dan lalu selanjutnya ada Tay Conti yang ditemani oleh The Minus One yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya setelah berhasil mengalahkan Ashley Fox sang lawan. Lalu berlanjut lagi ada tag team match, yaitu pertandingan The Sailor Brother yaitu Matt dan juga Mike yang menghadapi John Nelson dan juga Royce Isaac. Dan pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Sailor Brothers. Lalu ada single match lagi ya antara Red Velvet yang berhasil mengalahkan Danny Jordan. Lalu ada segmen interview dari The Sailor Brothers yang diinterupsi oleh Michael Nakazawa, Kenny Omega dan juga Don Callis, yang dimana Sailor ini pun mendapat opportunity ya dari Kenny Omega ya setelah
untuk non-title match melawannya apabila dia mengalahkan Michael Nakazawa di malam tersebut. Dan berlanjut lagi, ini ada single match ya untuk penggulat yang memang akhir-akhir ini mencuri perhatian ya di AEW, yaitu Max Caster dari The Acclaim menghadapi Dante Martin dari The Top Fight gitu ya. Dan pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Max Caster. Lalu berlanjut lagi ada single match lagi ya antara Abaddon yang berhasil mengalahkan Raylin. Lalu ada juga pertandingan dari tim Tash yang sekarang ini dipresentasikan oleh Powerhouse Hobbs yang ditemani oleh Hook ini berhasil mengalahkan Braden Cutler. Lalu ada match antar Diamante yang berhasil mengalahkan Layla Gray. Lalu ada 8-man tag team match, di mana ini tim dari Matt Hardy yaitu diwakili oleh The Butcher and Blade bersama Private Party berhasil mengalahkan Dean Alexander, Charlie Bravo, Brick Aldrich dan juga David Ely. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan single match, yaitu Matt Sydal yang berhasil mengalahkan Michael Nakazawa. Dan di akhir pertandingan pun Kenny Omega pun langsung memasuki arena pertandingan dan menghajar si Matt Sydal ya untuk memenuhi janjinya untuk non-title match antara mereka. Tetapi pertandingan itu pun tidak diakui karena Tony Khan menginterupsi pertandingan tersebut dan mengumumkan lagi bahwa non-title match antara Kenny Omega menghadapi Matt Sydal ini pun akan digelar di edisi AEW Dynamite minggu ini guys. Dan berlanjut lagi ke main event untuk AEW Dark Elevation edisi perdana, yaitu single match antara Maki Itoh yang menghadapi Riho. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan yang sangat pantas untuk menjadi main event untuk edisi perdana AEW Dark Elevation. Dan pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Riho. Dan final thought ya, atau pada akhirnya ya AEW Dark Elevation menurut gua ini merupakan show yang cukup berpotensi ya untuk mengulik atau mengeksplor roster-roster atau indie wrestler yang mendapat undangan di AEW Dark gitu ya. Tetapi match yang dimasukkan di show sekarang ini menurut gua terlalu banyak dan terlalu singkat. Jadi apa ya, rasanya tuh kayak yang klimaksnya itu belum puas tapi udah klimaks gitu guys. Jadi buildingnya ini terlalu nanggung gitu. Yang ideal itu kalau misalnya, karena kan ini rata-rata matchnya cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu ya, paling top gitu. Nah, yang mendapatkan jatah yang agak panjang itu memang hanya beberapa marquee matchnya juga ya, yaitu kayak Riho Maki Itoh ini memang berjalan kurang lebih 11 menit. Lalu yang match pertama Jungle Boy melawan Daddy Limelight itu kurang lebih 8 menitan gitu ya. Dan yang Max Caster yang menghadapi Dante Martin ini juga lumayan gitu ya, 8 menit kurang gitu ya untuk durasinya. Tetapi yang gua harapkan ini AEW Dark itu mungkin durasinya bisa saja ya cuma 1,5 jam atau 1 jam, tetapi isinya nggak usah terlalu banyak gitu ya, karena untuk menampung match card yang banyak ini kan sudah dilakukan oleh AEW Dark pada beberapa episode terakhir ya. Mereka memang di episode terakhir ini menayangkan 10 match gitu. Nah, hal tersebut tuh harusnya nggak usah, karena kan katanya si AEW Dark Elevation ini tuh akan menjadi jembatan untuk para superstar yang berada di AEW Dark gitu ya, untuk menuju ke main show-nya yaitu si AEW Dynamite gitu kan. Jadi yang gue harapkan nanti ya di AEW Dark Elevation ini, mereka ini melakukan match itu seakan seperti mereka yang akan lakukan di AEW Dynamite ya. Memang rata-ratanya itu ya untuk durasi match di AEW Dynamite itu di antara 8 sampai 11 15 menit gitu ya, paling lama gitu. Ya mungkin ya ada
storyline yang mungkin bisa dimasukkan ke Elevation. Dan hal tersebut pun sudah terlihat ya pada saat perseteruan antara si Matt Sydal dan juga Kenny Omega gitu guys. Dan yang kita harapkan gitu ya seperti itu. Jadi ini memang dipersiapkan untuk bertanding di AEW Dynamite. Karena kalau dilihat di yang match yang sekarang ini memang di yang Elevation itu sama aja gitu kayak di AEW yang Dark gitu. Karena matchnya singkat tapi isinya memang banyak, matchnya tapi singkat-singkat gitu durasinya. Mau nikmatin juga susah gitu ya. Mau udah ngelawan misalnya, pas counter atau udah beres gitu kan, kayak nggak rame gitu ya, nggak ada perlawanan lagi kayak gitunya. Jadi buildingnya kurang gitu, terlalu diburu-buru gitu. Oke, itu aja sih pemikiran gue ya mengenai show perdana dari AEW Dark Elevation. Dan menurut kalian bagaimana ya untuk show dari AEW Dark Elevation? Apakah format yang sekarang ini sudah cocok gitu ya, atau misalnya kalian lebih suka format seperti AEW Dynamite atau misalnya show-show pro wrestling lainnya kayak NXT gitu ya? Apa lebih baik si Elevation ini dibentuk kayak NXT gitu ya, ada storyline-nya, show-nya juga ya kayak the regular pro wrestling show gitu ya maksudnya. Terus menurut kalian siapakah yang akan menambah match card di AEW di WrestleMania nanti gitu ya, di WrestleMania 37 nanti? Kira-kira apakah ada penggulat kejutan gitu ya yang akan melakukan debutnya di WrestleMania nanti gitu ya? Kita lihat saja. Coba kalau misalnya kalian ada pendapat silahkan diisi juga ya di kolom komentar begitu. Dan apabila kalian menyukai video kali ini silahkan like video ini, dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling ya, silahkan subscribe di channel ini gitu ya. Dan di channel ini pun selain itu juga ada beberapa video gaming ya, tapi gua belum sempat gitu ya untuk update lagi untuk video gaming karena bingung mau main game apa dulu gitu ya, belum ada yang serak gitu. Dan untuk itu juga ya kemungkinan di waktu dekat ini gua akan memberikan lagi Wrestlepedia episode ketiga ya akhirnya gitu ya. Dan untuk temanya masih dirahasiakan gitu ya. Dan memang kan terakhir di Wrestlepedia kedua itu yang merupakan 2 video pertama dari channel ini gitu ya. Kan itu baru saja cuma panduan gitu ya. Kalau misalnya untuk kalian menikmati video-video mengenai untuk menikmati show-show dari pro wrestling gitu ya, baik secara online gitu ya, baik dari YouTube atau dari media streaming lainnya. Dan di video yang lain gitu ya, Wrestlepedia lain gitu, gua mungkin akan mengulik lebih dalam lagi ya mengenai dunia pro wrestling guys. So begitu saja ya untuk video kali ini. Gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, dan see you in the next video. Bye bye.